Apa panah ini? Sepertinya mirip saat aku tertusuk dengan tombak kemarin. Tapi, itu bukanlah tombak. Itu panah. Baiklah, aku mengerti. Jangan biarkan aku melihat kalian berdua lagi. Atau aku akan menghajar kalian. Au, sangat panas. Air panas. Apakah ini? Wow, postur iblis ini sangat indah. Tapi kemudian terlihat ada seseorang yang memegang mainan bebek, lalu Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut dan keringat dingin. Orang Dong Huang, menarik. Orang dari Dong Huang berani datang ke sini untuk mandi bersama kita. Ayo kita tangani dia di sini. Itu tidak akan melanggar hukum. Hahaha. Selamat tahun baru, kakak dan adik ipar. Aku ayahmu, apakah kamu anakku? Maksudnya Ye Yun bilang gitu, biar dikira orang gila, tapi tetap orang si liang itu mengejar Ye Yun. Berhenti anak nakal. Ayo, sini, biarkan aku mengolesmu. Tentu saja, orang si liang sangat berprasangka buruk terhadap orang Dong Huang yang tidak memiliki telinga binatang. Cepat kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Celana sobek dan kaki kecil ini. Benar. Itu adalah pakaian orang Dong Huang tadi. Teknik persembunyian yang buruk. Kamu sama mencoloknya dengan angsa putih dalam kawanan burung gagak hitam. Apa-apaan ini? Lalu Ye Yun yang melihat itu bertanya. Bung, kamu sangat aneh, kenapa kamu mengangkat tiraiku? Kamu berasal dari suku apa? Aku belum pernah melihat orang dengan wajah di dadanya. Ye Yun yang mendengar itu berkata, Kamu kepala babi tidak berbulu dan bodoh. Apa kamu tahu kecebong? Saya kecebong. Kecebong hanya ada kepala tapi tidak ada tubuh. Kecebong bukannya itu katak saat kecil. Katak sepertinya tidak sepertimu Dasar bodoh. Artinya kamu masih di bawah umur. Jadi jangan ikuti aku. Ini namanya pelecehan anak-anak. Hukumannya adalah dari 3 tahun di penjara atau yang paling besar adalah hukuman mati. Setelah itu Ye Yun pergi ke jalanan, dan sambil berjalan, Ye Yun bergumam. Untungnya aku pintar, kepala tak terlihat, gambar wajah besar di dada dan berpura-pura dari suku kecebong. Saya lapar, jadi saya akan makan dan mendengarkan beberapa cerita untuk mengetahui situasi tempat ini. Aigo, ini Master Kecebong. Silakan masuk. Bagus. Kamu mengenali sukuku. Beri aku 3 pon kodok dengan minyak. Baik, silakan duduk dulu. Aku akan segera mengambil makanan, beberapa saat kemudian. Kelihatannya makanan ini enak. Aku mendengar bahwa ada seorang wanita berbaju ungu di istana kemarin. Tempat bunga Ratu Cliva hancur berkeping-keping. Aku tahu sepertinya terowongan spesial runtuh dan hancur. Orang ini sangat jahat dan dia jatuh di atas bunganya Ratu. Ratu sangat marah dan mengambil wanita itu, saya khawatir dia akan menjadi pupuk bunga. Mendengar itu Ye Yun berpikir, wanita berbaju ungu yang jatuh dari terowongan spasial. Mungkinkah Ye Wu Ying? Ye Wu Ying sungguh bernasib sial, tidak hanya jatuh ke istana, tapi dia juga secara tidak sengaja memprovokasi Ratu. Ini tidak bagus. Aku harus menemukan cara untuk menyusup ke istana untuk menyelamatkannya. Tapi kemudian ada seseorang yang datang. Bos, kami di sini mengantarkan barangmu. Dan Ye Yun yang mendengar itu dibuat sangat terkejut, karena dirinya mendengar suara yang dia kenal. Hari ini kami telah berburu ayam terbang hijau. Bos, kamu harus memberi kami setidaknya 100 batu roh. Lalu Ye Yun berkata, Hei, berhenti di situ. Kalian berdua, beraninya kalian datang ke sini. Kalian hanya memasukkan diri kalian ke dalam jaring. Sister, siapa bajingan tak tahu malu ini? Aku tidak tahu, tapi ini cukup membingungkan. Semacam panah terbang, saat berburu ayam terbang hijau dan tanpa sengaja melukai seorang laki-laki, siapa aku? Iya, si idiot ternyata. Apa yang kamu lakukan Teng? Apa lemakmu tidak bisa menahannya lagi? Maafkan aku, saya sangat ceroboh. Tidak terlalu hati-hati.
Apakah kamu tahu siapa aku? Aku akan membawamu untuk memberi makan hewan peliharaan. Ucap orang itu yang akan menyerang, dan saat serangan orang itu hampir mengenai ke kepala manusia beruang, Ye Yun langsung menghadang dan menahan serangan orang itu. Kamu adalah kecebong di bawah umur. Menarik, bahkan tidak tahu malu, kamu hanya ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan cewek cantik dan supaya dihargaikan. Tidak, saya bukan pahlawan yang ingin menyelamatkan gadis cantik. Aku hanya tidak terbiasa melihatmu bersikap kasar seperti itu. Kasim sialan, ucap Ye Yun sambil memukul mukanya. Apa yang telah kamu lakukan, bajingan? Beraninya kamu memukul pegawai kerajaan. Kamu tidak ingin hidup. Menyinggung kami seperti itu. Kami bukan seperti orang Dong Huang. Aku akan memberimu rasa yang menyakitkan, Super Speed Attack. Nak, apakah kamu pernah terpukul oleh Speed Booster? Sangat lambat, kamu juga memiliki keberanian untuk menyombongkan diri. Speed Booster, seharusnya, anak ini juga tipe Speed. Berubahlah Libai. Hahaha, sialan. Pernahkah kamu merasakan dipukul di bagian dada kecilmu itu? Sebagai seorang Kasim, kamu juga bisa berlatih untuk memiliki tubuh yang kuat. Aku Pangeran Katak ingin menyebutmu Raja Kasim yang paling berotot. Sial, semuanya sudah kalah sama orang ini. Tapi tidak apa-apa, kita masih memiliki pria tangguh terakhir. Namun, Stifler sudah dikalahkan di babak pertama dengan sebuah pukulan. Sampai-sampai Stifler menjadi lemes. Kami bertiga adalah ahli terbaik di tingkat 10 pembentukan dasar. Kami bahkan tidak bisa menerima 3 gerakan darinya. Apa dia? Tapi tiba-tiba ada yang berkata, 3 Master Dongchang. Apa kalian sudah selesai makan? Putri akan berangkat ke istana. Ayo pergi. Baiklah. Kepala pelayan, kami akan segera kembali. Tapi di dalam hatinya, dia berkata, aku harus menyelinap pergi. Kecebong ini mungkin adalah seorang Master Dharma. Setelah kepergian mereka semua, Ye Yun melihat ada token yang dijatuhkan orang-orang itu, lalu Ye Yun mengambil token itu, setelah itu dia memandangi token itu, dan beberapa saat kemudian, di pintu belakang istana Siliang. Kau berhenti, orang lain tidak diperbolehkan masuk. Aku salah satu dari orang istana. Ini tokenku, tapi penjaga itu masih saja curiga kepada orang itu. Kau, melayani istana yang mana? Aku dari Istana Ratu, pelayan baru Istana Ratu. Benarkah? Kalau begitu Heizi, kirim dia ke Istana Ratu. Untuk mencegahnya melarikan diri di jalan. Ingat, pastikan kau mengawasinya. Baik, Jenderal. Kemudian berpindah di dalam istana. Jangan melihat sekeliling, cepat jalan. Lalu Ye Yun bergumam, di istana ini, apa benar-benar ada arai pendeteksi kekuatan? Senior, jika kau ingin mengandalkan Invisible Phantom untuk menyelinap ke istana itu tidak mungkin, kau harus mengandalkan token ini untuk masuk. Istana memiliki kemampuan untuk mendeteksi Phantom Spirit. Selama seseorang menggunakan kekuatan Phantom Spirit, itu akan langsung terdeteksi. Aku masuk sebagai wanita. Aku tidak percaya kalau aku bisa ketahuan dengan cara ini. Selain itu, kenapa tempat ini semakin sepi? Rasanya seperti sekelompok pembunuh. Pak, kenapa kita semakin terisolasi? Kau baru bereaksi sekarang. Dasar pencuri kecil. Kau masih ingin menipu prajurit Zendu kami. Apa kau pikir kami pencuri yang baru makan nasi kering? Itu luar biasa. Penyamaranku yang sempurna telah terdeteksi olehmu. Jangan membual tentang dirimu sendiri. Penyamaranmu yang buruk sama mencoloknya dengan pria yang berlari telanjang di jalan. Dan yang terpenting adalah, kau memegang lencana yang bertuliskan pengikut Kasim Agung dan memberitahuku kalau kau adalah pelayan istana. Apa karena mataku kurang sehat? Atau apakah dokter hewan mengoperasi otakmu dan hanya tersisa gumpalan darah? Itu, sebenarnya, karena aku tidak bisa membaca sama sekali. Bagus sekali, pencuri bodoh yang buta huruf. Jenderal Tabu, tunggu.
Dan kemudian Ye Yun yang melihat orang itu sangat terkejut. Karena pencuri ini mencuri dan menggunakan token Kasim. Serahkan orang itu padaku untuk diselidiki, bagaimana menurutmu, Jenderal? Semua yang dikatakan sang putri akan hamba laksanakan, kemudian berpindah di Istana Putri. Jenderal, terima kasih telah mengantarkan orang ini ke sini, Jenderal dapat beristirahat sekarang. Ini, tolong biarkan saya di sini. Seandainya dia melakukan sesuatu yang buruk kepada Anda. Tidak apa-apa, dia hanyalah seorang gadis muda tanpa tingkat kultivasi, apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu, saya akan pergi. Oke, hanya ada kita berdua. Kau aman sekarang, istirahat dulu. Jangan khawatir, tunggu saja sampai tengah hari, aku akan membawamu keluar dengan kereta kudaku saat kita meninggalkan istana. Apa itu baik-baik saja? Aku pencuri lo. Tentu saja tidak, jadi jangan kembali ke tempat ini. Ini istana. Meskipun aku tidak tahu kenapa kau ingin masuk, lain kali, aku tidak dapat menjamin hidupmu. Jadi, jangan kembali, apa kau mendengarku? Gadis ini, masih baik seperti itu. Meskipun aku tidak mengerti kenapa dia adalah putri suatu negara, dia adalah syekh dari kota Donghuang yang miskin. Tapi tinggal di negara musuhnya, menyembuhkan mereka. Dia benar-benar baik hati dan hangat dari lubuk hatinya. Lalu Ye Yun berkata, apa kau mengenal seorang gadis yang jatuh ke dalam Clivia Permaisuri beberapa hari yang lalu? Oh itu, seseorang gagal menyusup, lalu jatuh tepat di taman bunga ibuku. Dia menjadi sangat marah setelah mengetahui bahwa bunganya telah hancur. Kupikir dia akan dihukum sebelum dibebaskan. Tapi kali ini dia benar-benar aneh. Dia dulu baik dan berhati lembut, tapi sekarang dia ingin mengubahnya menjadi pupuk untuk bunga. Lalu bisakah kau membawaku ke ibumu? Gadis yang akan menjadi pupuk adalah temanku. Kau hanya perlu membawaku ke sana. Betapapun berbahayanya, aku harus menyelamatkannya. Jadi inilah alasan kenapa kau masuk. Tapi aku juga tidak setuju ibuku membunuhnya. Jadi aku akan membantumu menyelamatkannya. Kemudian berpindah di Istana Permaisuri. Sekarang kita akan datang ke istana ibuku. Ibuku suka menanam bunga, anggap saja kau adalah penjual bunga yang aku sewa dari luar. Baik, terima kasih. Salam hormat, Tuan Putri. Aku datang untuk menemui ibuku, dan aku juga membawa penjual bunga terkenal. Baiklah Tuan Putri lewat sini. Oh iya, apa yang terjadi dengan gadis yang jatuh ke taman bunga ibuku? Anda berbicara tentang pencuri yang menghancurkan bunga permaisuri. Dia ada di sana, ucap pelayan itu dengan tersenyum, dan Ye Yun yang melihat itu dibuat sangat terkejut. Ah, ini. Pencuri itu segera diubah menjadi pupuk. Sekarang dia telah menjadi rak pupuk untuk permaisuri Wisteria. Ye Wu Ying, bagaimana ini bisa terjadi? Oh, itu sangat mengerikan. Gesang, dengan siapa kau kesini? Ah, ibu. Berhentilah, bermain-main dan jagalah kelakuanmu. Itu tidak baik. Dia adalah Jin Kaluo, penjual bunga terkenal. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat seseorang diubah menjadi pupuk jadi dia sedikit terkejut. Oh, penjual bunga Jin Kaluo. Kenapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Gesang, kau tidak tahu apa-apa tentang bunga, mungkin dia hanya penipu yang menginginkan uang. Gesang, Jin Kela ini pasti penipu. Penjual bunga terkenal di Siliang adalah Gold Ring Urea dan dia main. Tapi tidak pernah terdengar namamu. Mungkin, Jin Kela tidak terkenal. Tapi kemudian Ye Yun berkata, Gesang tak perlu dikatakan lagi, penjual bunga papan atas bergantung pada karyanya. Bukan ketenarannya. Menarik. Lalu biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan oleh penjual bunga papan atas. Setiap penjual bunga teratas dikenal karena keahlian berkebunnya yang unik dan artistik.
Karena kau mengklaim sebagai penjual bunga terbaik, beri aku gaya artistikmu sendiri dengan memangkas tempat ini. Bagaimana? Apa? Wanita ini sangat kejam. Dia bahkan tidak akan melepaskan mayat Ye Wuying. Tapi sekarang, aku tidak bisa berakting di istana, hanya bisa merelakannya. Pertama kabur dari istana, lalu aku akan membalas dendam. Aku akan menggulingkan dinasti Xiliang ini. Maaf, Ye Wuying. Itu semua salah wanita tua mesum itu. Berputar dan melompat dengan mata tertutup. Lala lala lala, aku seorang ahli kecil dari halaman. Ah, sungguh cahaya yang menyilaukan. Tidak mungkin, orang ini adalah Master Bunga. Selesai membentuk. Ini, oh, penampilan yang mengerikan ini. Kau mencocokkannya dengan tubuh yang membusuk. Aroma rerumputan yang mengalir dari tanaman, dan daun yang dicincang mengacaukan aroma aneh tubuh yang membusuk. Kombinasi bentuk yang aneh, kejutan ganda dari penglihatan dan penciuman. Itu benar-benar ditutupi dengan semua jenis nutrisi. Tapi itu sangat indah, menembus bau busuk dengan teksturnya yang kuat. Kehalusan yang bagus. Ah, Jin Kela, kau adalah Master Bunga yang menari di atas mayat. Aku minta maaf atas apa yang aku katakan dan lakukan sebelumnya, tapi kau memang Master Bunga. Dalam hal ini, jika tidak ada lagi yang Ratu inginkan maka aku akan pergi dulu. Apa? Jangan terburu-buru. Seseorang, bawa Master Jin ke kamarku. Master, pergilah ke kamarku dan bantu aku mendekorasi bunga dan tanaman di kamarku. Tolong lakukan. Hei! Kamu benar-benar berpikir aku adalah seorang master. Aku hanya seorang mahasiswa dari Universitas Pertanian yang belum lulus. Lupakan, dekorasi saja untuknya. Apa ini? Kaki manusia. Mari kita lihat apa yang disembunyikan ratu di istana. Ini, orang ini. Ini, aku tidak percaya. Dia orang yang tampak menjijikkan. Ye Yun cepat ke sini untuk berciuman. Dasar babi gendut sialan. Setelah host melakukan kontak dengan energi yang dalam jumlah besar, ginjal emas mulai menyerap energi yang ini, menyerap energi yang 10%, 50%. Ini benar-benar kamu, Ye Wuying. Apa yang terjadi sebenarnya? Itu ceritanya panjang. 80%, 280%, 380%, kemudian berpindah di sisi lain, lalu permaisuri berguna. Aura yang kuat sekali. Ini pasti fase Dharma. Jin Kela barusan. Apa ada masalah? Kembali dulu. Lalu permaisuri berkata, ada yang harus aku lakukan sekarang. Oke. Perasaan ini, itu benar-benar datang dari kamarku. Xiao Ying, apa kamu baik-baik saja? 1080%. 2080%. Kamu, iblis macam apa kamu, pria berotot? Beraninya kau menceburkan diri ke jaring. Apa tujuanmu memberikan mayat palsu untuk menipuku? Tunggu, Ye Yun, dia ibuku. Apa? Setelah itu berpindah di dalam ruangan. Jadi, kamu kebetulan berada di istana ratu sebelumnya, tapi energi yang menyerbu, dan kau telah menekan Yang Qi untuk memulihkan diri. Apa itu yang terjadi? Kupikir ada pengawas. Ye Wuying menjawab. Ya, ada pengawas seperti itu, tapi permaisuri dan tempat tidur kaisar tidak. Lalu Anda mengenali seorang anak yang jatuh dari langit. Untuk melindunginya, Anda berbohong tentang membuat pupuk untuknya. Ibu mertua, Anda sangat berhati-hati. Mendengar itu permaisuri menjawab. Nak, saat kamu bertemu ibu mertuamu, kamu malah memanggilnya wanita anjing. Insiden, itu insiden. Ibu mertua. Maka kita telah mencapai tujuan kita. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini sebagai keluarga dengan 3 orang. Lupakan, aku akan mengirimmu keluar dari istana nanti. Setelah kamu pergi, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Hanya saja jangan datang ke sini. Kenapa ibu tidak ikut dengan kami? Dan ibu,
Bagaimana bisa menjadi Ratu Siliang? Apa yang terjadi antara ibu dan ayah saat itu? Pada hari itu, dan kemudian ibunya yang mengingatnya kembali sangat sedih, tapi ibunya berkata, "Apa yang terjadi saat itu tidak masalah. Aku akan keluar dulu, sebentar lagi aku akan mengirim kalian keluar." Setelah itu ibu Ye Wu Ying sudah keluar dari kamar. "Apa-apaan? Ibu memperlakukanku seperti anak kecil. Tidak memberitahuku apapun." Mendengar itu Ye Yun berkata, "Mungkin, dia juga menyembunyikan sesuatu." Dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.